Oke teman-teman, kita mulai ya. Kalau mendadak suara saya hilang-hilang, tolong dikasih tahu supaya nanti kita perbaiki dulu ya. Kita mulai. Next slide, Mbak. Next. Nah, tadi teman-teman sudah berkenalkan diri, terima kasih. Sekarang gantian saya. Jadi nama saya Rahmayani Ardanti. Biasanya saya sehari-hari dipanggil Danti. Saya pun menyarankan teman-teman panggil saya Danti aja. Maksudnya kalau Rahma kadang saya suka nggak berasa dipanggil gitu ya. Jadi supaya lebih familiar Danti aja. Domisili saat ini saya bekerja di sebagai PNS di DJKN, yaitu lebih khususnya di KPKNL Yogyakarta ya, kantor operasionalnya DJKN yang di daerah itu namanya Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Saya tinggal di Banguntapan, Bantul. Pendidikan terakhir saya S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti, Magister Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada. Ya, ini dulu saya itu membutuhkan lulusan S2 di bidang manajemen aset dan penilaian properti. Jadi saya nggak bisa milih jurusan gitu ya, karena kantor pusat butuhnya itu, maka saya langsung diminta untuk mendaftar ke sana gitu. Ini nomor WhatsApp saya, silahkan nanti kalau untuk ada keperluan bisa kontak lewat sini. Dan ini saya mempersiapkan email, tapi sepertinya mungkin bakalan lumayan jarang dipakai, cuman bisa disimpan just in case nanti diperlukan ya. Kita karena penugasan saya kirim di LMS, kemudian teman-teman juga mengumpulkannya nanti di LMS. Saya juga penilaian sebagian besar nilai saya berikan melalui LMS juga, jadi bisa diakses gitu ya. Sebagian besar saya melalui LMS. Kecuali nanti ada special case yang kita harus lewat email, maka email ini nanti bisa digunakan. Next. Seperti biasa ya, di awal-awal kita selalu ada kontrak pembelajaran. Ini masih bersifat umum, maksudnya ini yang sudah diatur oleh STAN gitu ya, oleh PKN STAN. Ini nilai minimal, kalau untuk MKB kan seperti itu ya, memang sudah taklek, maksudnya aturannya memang demikian. Kemudian selanjutnya, nah, kalau tadi yang nilai itu untuk membantu teman-teman minimal standar, oh berarti minimal kalau mau lulus standar saya harus sekian gitu ya, sudah tahu dari awal. Terus kontrak pembelajaran yang kedua tentang proporsi nilai, ini kesepakatan dengan DOSCO, yaitu TS besar porsinya 30%, UAS 30%, dan aktivitas 40%. Aktivitas yang 40% itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu kehadiran. Makanya ini teman-teman saya selalu ingatkan untuk presensi, jangan lupa ya. Ini sebesar 15%. Terus sikap dan partisipasi belajar termasuk keaktifan dan juga manner gitu ya, itu 20%. Ujian harian, kuis, review tes ini nanti akan ada memang di tengah-tengah pembelajaran ya. Kalau kuis minimal 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS, itu porsinya sebesar 25%. Dan PR atau penugasan baik sendiri maupun kelompok, ini kodenya PGS kalau di 40%. Next. Ya, kontrak pembelajaran ketiga ini tentang aktivitas tadi ya. Jadi aktivitas nanti penugasan biasanya setiap, karena kita cuma 2 SKS ya, jadi takutnya nanti kita cuma belajar di kulit-kulitnya aja. Jadi untuk memperdalam pemahaman teman-teman, tentunya kita perlu ada harus explore lebih lagi melalui beberapa PR dan penugasan, baik bisa pribadi maupun kelompok. Bisa jadi nanti tugasnya adalah apa keywords atau kata-kata yang penting dalam pertemuan ini gitu ya. Jelaskan dengan kata-kata teman-teman sendiri gitu. Nggak usah lihat dari Google ataupun dari buku mana-mana kalau mengikuti kuliah, oh ini jelasinnya itu seperti ini loh, pakai bahasa masing-masing bisa. Bisa juga berupa resume, mind map, atau nanti mulai pertemuan ketiga atau keempat kan sudah mulai ada hitungan. Itu nanti kita akan ada simulasi atau praktikum gitu ya, hitung-hitungan. Mungkin akan ada PR-PR juga terkait pembelajaran kita. Terus saya menyarankan teman-teman untuk mencatat atau membuat catatan gitu ya. Karena ini saya ngambil slide dari DOSCO, kemudian saya modifikasi sendiri, saya tambah sendiri, kadang-kadang yang double saya kurangin gitu.
kebanyakan bentuknya itu chart gitu. Chart isinya tuh tentang jarang ada kata-kata gitu loh. Jadi dari situ tipikalnya ngasihnya chart, terus tabel, terus gambar-gambar. Kalau tidak menambahkan catatan sendiri nanti teman-teman agak kebingungan. Jadi saya sarankan teman-teman untuk membuatlah catatan kecil-kecil sendiri sesuai kebutuhan. Itu untuk kepentingan teman-teman sendiri nanti belajarnya supaya nggak lupa gitu. Walaupun nantinya ada recording ya, tapi kadang kita bingung kan dengerin harus 100 menit gitu, nanti di mana di penjelasannya kemarin sebelah mana, akan makan banyak waktu. Kalau kita punya catatan sendiri mungkin akan bisa membantu gitu ya. Selanjutnya communication and cooperation. Jadi ada apapun kendala di kelas, silahkan dikomunikasikan dengan, ternyata ini saya nggak jelas, ini kenapa beda dengan buku ini ya, penjelasan ibu, silahkan dikomunikasikan aja. Dan juga cooperation, maksudnya cooperation tuh gini, kita kan di sini ini satu tim ya, kita punya tujuan yang sama supaya teman-teman bisa memahami mata kuliah ini, ya kan? Saya sebisa mungkin memberikan materi, teman-teman sebisa mungkin menyerap materinya. Jadi kita butuh ada cooperation di sini. Kalau ada hal kurang jelas, silahkan tanyakan aja. Lanjut, Mbak Rizka. Untuk pembelajaran, saya minta teman-teman untuk prepare, respect, dan juga explore. Prepare ini maksudnya kurang lebih sehari sebelum jadwal kuliah saya akan nge-share slide saya atau materi kita di LMS. Selain slide mungkin akan ada link video seperti saya sertakan di LMS kemarin ya untuk video yang bisa mendukung pembelajaran kita hari ini. Dan ada juga tugas baca. Teman-teman udah pada baca RPS belum? Sudah pada baca RPS kah? Mas Adit, sudah baca RPS Mas Adit? Hanya sekilas-sekilas Bu, belum pelajari seluruhnya. Baru kayak buat pertemuan-pertemuan awal aja ini Bu. Oke. Mas Afan, sudah baca RPS Mas Afan? Untuk pertemuan ini sekilas saja gitu Mbak. Oke. Teman-teman, saya menyarankan untuk membaca RPS-nya ya. Minimal teman-teman udah punya bayangan. Oh, kita tuh ini tuh mau belajar ini toh. Oh, besok tuh mau belajar itu gitu. Jadi supaya di sini tuh udah ada bayangan dulu gitu loh, nggak terlalu yang kita mulai dari nol banget gitu, karena beberapa hal memang kita mengulang materi yang kemarin, tapi ada pendalaman-pendalaman tertentu yang akan kita tekankan gitu. Jadi di RPS semuanya sudah dituangkan dan kita nggak akan lari dari RPS gitu, kita akan stick di sana supaya tujuan pembelajarnya terpenuhi. Jadi silahkan nanti teman-teman setelah ini baca RPS-nya. Kemudian termasuk dalam preparation. Jadi sebelum perkuliahan sebenarnya teman-teman seharusnya sudah membaca. Kemudian termasuk kalau ada tugas baca di RPS itu juga download aja. Kebanyakan peraturan-peraturan seperti itu di-downloadin aja, nanti kalau sempat dibaca-baca. Terus setelah itu kalau ada slide juga silahkan di-scan dulu lah. Kalau misalnya nggak sempat detail-detail dibaca ya, di-scanning atau di-screening gitu kan. Oh, nanti tuh bahasnya ini. Jadi sudah ada bayangan duluan gitu. Itu masuk dalam prepare. Yang kedua, respect gitu ya. Jadi, respect ini termasuk dari kan kita juga wajib menyalakan video ya teman-teman. Jadi kalau ada kendala di sinyal, tadi seperti Mas cari sinyal memang boleh sih keluar. Memang saran dari PKM STAN juga pada saat kemarin rakor dosen pengajar, silahkan cari tempat-tempat yang sinyalnya memadai gitu, sehingga untuk pembelajaran itu mendukung lah seperti itu. Terus termasuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu itu masuk respect juga, dan mengerjakannya dengan integritas, dalam artian kalau memang itu tugas mandiri ya kerjakan sendiri, kalau itu tugas kelompok silahkan diskusi, kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan kayak gitu ya. Itu masuk respect. Jadi respectnya kepada diri sendiri, diri teman-teman sendiri, dan juga terhadap kelas dan juga terhadap pengajar kayak gitu. Yang ketiga adalah explore. Ini tadi sedikit banyak sudah saya sebutkan. Kalau kita belajar setiap pembelajaran aja. Jadi mungkin nanti akan kalau ada hal-hal yang kurang mendalam, saya eksplorasi teman-teman dengan link video dan lanjutkan lagi gitu. Kalau misalnya ada, wah ini link videonya kok ngebingungin sih, ini nggak ngerti deh. Ya udah cari link video lain yang sekiranya
relevan dengan materi pembelajaran kita, gitu ya. Jangan stuck di situ saja. Kalau misalnya dari link pembelajaran itu bisa membantu pemahaman, itu kan bagus. Jadi nggak cuma dari saya yang jelasin, tapi dibantu dengan link video. Gitu ya. Yuk lanjut. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai ke materi? Halo, ada yang mau ditanyakan kah? Sejauh ini masih belum. Oke, siap. Kita lanjut ya. Next, Mbak Prisca. Teman-teman, jadi di pertemuan 1 ini kita mau belajar tentang konsep dasar kekayaan negara, manajemen aset, dan barang milik negara. Judul mata kuliah kita kan penilaian itu adalah bagian dari pengelolaan BUMN. Nah, sebelum kita masuk ke penilaiannya, kita belajar dulu tentang konsep dasar kekayaan negara, manajemen aset, dan juga BUMN. Lanjut. Nah, slide-nya modelnya gini-gini nih teman-teman, makanya kalau nggak ditambah catatan, nanti suka bingung cara bacanya gimana gitu ya. Gini, jadi kekayaan negara itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu kekayaan yang dikuasai negara dan kekayaan yang dimiliki negara. Dasar hukumnya beda-beda. Kalau kekayaan yang dikuasai negara itu dasar hukumnya adalah di pasal 33 UUD 1945. Kalau bahasa Inggris itu disebut authorized state asset gitu ya. Ingat kan, bumi, air, udara, dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara, kayak gitu ya, dasar hukumnya itu. Dan yang dikuasai oleh negara ini apa-apa aja, itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya kayak kekayaan negara potensial di sektor agraria, pertanian, perkebunan, kehutanan, seperti itu. Mineral, batu bara, panas bumi itu dikuasai oleh negara. Walaupun nanti operasionalnya bisa dilakukan oleh pihak ketiga, tapi secara hukum dia dikuasainya oleh negara. Dan yang kedua, kekayaan negara yang dimiliki. Nah, ini ada di pasal 23 UUD 1945. Di bawah UUD ada ketentuan yang mengatur ini tuh, yaitu UU 17 tentang keuangan negara. Nah, ini di sini kekayaan yang dimiliki oleh negara itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu yang dikelola sendiri, disebut juga barang milik negara atau daerah dipisahkan yang di sebelah kiri atau separated aset. Apa perbedaannya? Barang-barang yang didapatkan atau dibeli dari APBN maupun dari perolehan lain yang sah. Gitu ya. Perolehan lain yang sah itu apa? Ada berupa hibah, perjanjian kontrak, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Sedangkan kalau dari APBN itu bisa dari belanja barang, belanja modal, belanja hibah, catat ya, dicatat. Kemudian kalau yang dipisahkan itu adalah yang dilakukan penyertaan modal di BUMN ya. Jadi BUMN perusahaan yang sahamnya 51% minimal dimiliki oleh pemerintah. Pencatatannya dibedakan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ini ada yang di tengah ini BPY BDS. Nah, ini makhluk apa lagi? Ini singkatan tapi kok panjang banget ya. Biasanya singkatan tuh memudahkan tapi ini bikin pusing. BPDS adalah barang pemerintah yang belum ditetapkan status. Kekayaan negara dipisahkan itu sebagian asalnya adalah dari BUMN juga. Dari BUMN yang tercatat dalam kementerian lembaga. Tapi ketika itu nanti dilakukan penyertaan modal di BUMN atau PPNBH, itu dialihkan. Dia harus keluar dari pencatatan BUMN dan dicatatkan sebagai kekayaan negara dipisahkan. Nah, si ini adalah
kementerian lembaga yang statusnya BUMN. Ditransfer atau auditnya barang pemerintah yang belum ditetapkan statusnya. Sudah dioperasikan oleh BUMN tapi masih tercatat sebagai aset kementerian lembaga. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut. Ini ngambil dari LKPP ya. Jadi porsi BUMN dalam kekayaan negara ini cukup besar, yaitu sekitar 30% dari total kekayaan. Kenapa? Karena ya kita melakukan pembelian aset baru, mendapatkan aset baru sehingga bertambah terus gitu ya. Aset BUMN merupakan berupa aset tetap. Ya, aset tetap itu bisa berupa apa aja, lihat di grafik yang sebelah kanan. Jadi aset tetap itu bisa berupa tanah, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi. Grafik yang di sebelah kanan itu ada bar-bar di sana ya, ada bar, beberapa bar. Itu aset tetap apa yang nilainya paling tinggi? Mas Abai, ada? Ada, Bu. Mas Abai coba lihat grafiknya yang nilainya paling tinggi yang mana, Mas? Yang mendominasi. Mohon maaf, Bu. Suaranya tadi putus, tapi yang saya tangkap untuk aset yang nilai paling tinggi itu tanah, Bu. Oh iya betul, Mas namanya itu sih. Kok dia masih sih kalau putus-putus, kasih tahu dong biar saya perbaiki dulu. Iya, Bu. Maaf, Bu. Oke, udah jelas sekarang? Udah, Oke. Bu. Iya Mas Abai, jadi memang yang mendominasi yang nilainya paling tinggi adalah tanah gitu ya. Selanjutnya di sana ada jalan irigasi jaringan, terus ada peralatan mesin, ada gedung dan bangunan, dan ada juga konstruksi dalam pengerjaan. Terakhir ada aset tetap lainnya. Kalau yang dimaksud konstruksi dalam pengerjaan kira-kira yang gimana ya, Mas Arya? Aku boleh diulangin pertanyaannya, Bu? Yang sebelah kanan ini ya, di bagian sebelah kanan ada yang namanya konstruksi dalam pengerjaan. Itu kira-kira apa sih? Oh, itu mungkin kayak bangun jalan tol tapi masih belum selesai, Bu. Ya, betul ya. Jadi nggak cuma jalan tol, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan itu ketika dia masih di tengah-tengah masa pembangunan, belum selesai, itu belum bisa dicatat sebagai gedung dan bangunan atau dicatat sebagai jalan. Dia masuknya di dalam laporan keuangan adalah sebagai konstruksi dalam pengerjaan. Jadi dia nggak bisa juga dicatat sebagai material bangunan gitu ya. Dan belum bisa masuk ke kategori gedung dan bangunan juga, karena dia masih transisi, masih dalam proses dalam pengerjaan. Kayak gitu ya. Yuk kita lanjut. Ya, ini posisi neraca di tahun 2018. Ada aset tetap, investasi jangka panjang, aset lancar ini ya. Di sebelah kiri dari timbangan itu adalah aktiva atau aset. Aktiva itu terdiri dari apa aja? Terdiri dari yang di sebelah kirinya lagi tuh, aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya. Kewajiban. Ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Terus ada juga ekuitas. Nah, ini teman-teman perhatikan, kita posisinya aktiva atau asetnya masih lebih berat ya, atau lebih besar daripada kewajibannya. Gitu. Dan ini masih terus berkembang hingga tahun 2021 ini masih terus bertambah. Walaupun kewajibannya juga bertambah ya. Karena untuk pembiayaan kita masih mengandalkan dari
hutang, kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang gitu. Kadang orang agak males ya ngomongin aset itu, kayaknya kalau dalam ekonomi makro itu lebih seksi kalau kita ngobrol masalah utang atau fiskal gitu ya. Tapi sebenarnya menurut Bu Menteri gitu ya, ngobrolin aset itu enggak, istilahnya sebenarnya itu dalam gitu, karena itu tuh mencerminkan bagaimana orang menghargai. Kita tuh pinter kalau disuruh beli barang-barang gitu ya, kita membangun apa segala macam tuh cepet, minta jalan, minta jembatan, minta gedung kantor, tapi kemudian kita nggak merawatnya. Nah ini adalah paradigma ya, maksudnya mindset. Jadi yang seperti ini harus diperbaiki. Ketika kita sudah nilainya nggak cepat turun gitu ya, diaktifkan. Yuk kita lanjut. Oh iya, teman-teman, di aset tetap ini kan ada nilainya ya, tanah ya. Tapi pernah dengar nggak istilah revaluasi? Mas Aziz, pernah dengar Mas Aziz revaluasi BNN? Untuk evaluasi pernah dengar. Apa tuh Mas? Masih putus-putus nggak nih suaranya? Iya, Bu. Oke. Halo, tes. Sudah terdengar ya? Sudah, Bu. Oke, monggo Mas Aziz. Pendapat saya evaluasi itu kayak penilaian kembali barang milik negara gitu. Gunanya buat apa tuh Mas? Kenapa sih harus dinilai kembali asetnya? Kalau penangkapan saya untuk apa ya, kayak Kenapa asetnya harus dinilai ulang atau dinilai kembali? untuk menyesuaikan waktu gitu sama depresiasi. Oke ya Mas, betul ya. Jadi memang kayak tanah aja, tadi aset tetap berupa tanah. Kalau untuk kantor pemerintah yang dulu beli tanah tahun 1990, luasnya masih sama, tahun 2021 luasnya nggak nambah, kondisinya juga lokasinya nggak berpindah. Tapi apakah nilainya sama saat ini? Karena tanah itu sifatnya supply-nya relatif tetap, tapi demand-nya meningkat. Yang kemudian menghasilkan, kalau di mikroekonomi, teman-teman barangkali masih ingat, hukum penawaran dan permintaan. Kalau barang itu supply-nya tetap, tapi demand-nya meningkat, seperti karakteristik tanah, maka price-nya akan naik gitu. Nah, itu juga yang dilakukan dengan revaluasi BNN. Jadi gunanya adalah untuk mengupdate nilai dari aset. Tahun kemarin sudah dilakukan revaluasi sehingga aset kita naik signifikan. Jadi tanah-tanah dinilai ulang nih. Tidak hanya tanah yang dinilai kembali, juga jalan, irigasi, jembatan, dan juga gedung dan bangunan. Semuanya dinilai ulang. Gedung dan bangunan juga dinilai, kalau ada depresiasi maka nilainya bisa jadi akan turun gitu ya. Nah, ini sudah disesuaikan. Jadi nilai di LKPP adalah sudah nilai yang kita masuk ke dasar hukum pengelolaan barang milik negara. Ini ada di tugas baca, kalau teman-teman baca RPS. Untuk pertemuan ini sebenarnya tugas bacanya adalah PP 27 dan PP 28 ya. Jadi PP 27 ini tentang pengelolaan barang milik negara. PP 28 adalah PP yang melengkapi dan menyempurnakan PP 27.
Jadi PP 27 itu tidak dihapuskan dengan adanya PP 28, tapi disempurnakan dan dilengkapi. Jadi dua-duanya masih berlaku ya teman-teman ini untuk pengelolaan barang milik negara dan daerah. Nah, untuk BMN sendiri, yang BMN atau National Asset, itu peraturan teknis, teman-teman masih ingat nggak hierarki hukum gitu loh. Jadi kan ada dari UU, PP, bawahnya akan ada lagi peraturan teknis yang diatur di peraturan menteri. Dalam hal ini karena ini masuk ke ranah Menteri Keuangan, maka peraturan menteri ini adalah PMK atau peraturan Menteri Keuangan. Sifatnya sangat dinamis ya teman-teman. Ini peraturan Menteri Keuangan di bidang pengelolaan barang milik negara ini sangat sering berganti dan juga disempurnakan satu sama lain. Sehingga hingga saat ini terdapat lebih dari 20 PMK turunan dari PP 27 maupun PP 28. Dan ini mungkin masih akan terus bertambah karena banyak hal yang harus diatur gitu ya. Jadi walaupun Bu Menteri sudah bilang kalau bisa peraturan itu lakukan simplifikasi, jangan terlalu banyak gitu ya. Tapi mau nggak mau karena ranahnya memang sangat luas, maka PMK juga cukup banyak. Dan untuk BMD sendiri atau Regional Asset itu diatur peraturan teknisnya tidak menggunakan PMK tapi Permendagri. Saat ini masih menggunakan nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Namun demikian ketika ada hal-hal yang belum diatur dalam Permendagri, tidak jarang Pemda itu menggunakan PMK. Seperti itu sih prakteknya. Yuk selanjutnya. Nah, teman-teman, ini adalah gambar siklus pengelolaan barang milik negara. Kita kalau ngomongin pengelolaan BMN, nggak akan lepas dari yang namanya siklus pengelolaan barang milik negara. Karena pengelolaan BMN dikelola tuh caranya gimana sih? Ini dia caranya. Kita mulai dari perencanaan ya, ada yang sebelah kiri itu loh. Dari perencanaan kebutuhan atau planning, kemudian naik, misalnya contohnya gini ya, ada satuan kerja kementerian lembaga yang merencanakan, oh kita butuh kantor, karena selama ini masih kontrak gitu katakanlah ya. Kita butuh kantor, oke. Direncanakan nih ya, tahun depan kita bikin kantor. Oke. Selanjutnya, penganggaran. Untuk kantor ini butuh duitnya berapa? Spesifikasinya seperti apa sih? Nanti fungsinya apa-apa aja, fasilitasnya bagaimana? Dari situ kan dianggarkan, oh berarti untuk bikin aulanya sekian, bikin fasilitas parkir, ruang untuk kesehatan pegawai, barangkali ada fasilitas-fasilitas yang menempel di kantor itu semuanya dianggarkan berapa. Nah setelah dianggarkan, kemudian dilakukan pengadaan ya. Mulai dibangun lah gitu. Setelah dibangun selesai, selanjutnya digunakan atau operating gitu ya. Mulai sebelah kanannya pengadaan ya, digunakan. Setelah digunakan ternyata ada ruangan-ruangan tertentu yang nggak kepake gitu ya. Misalnya di halaman parkir itu luas banget ya, ada space yang bisa loh dipakai atau disewakan untuk kantor kas bank ya, kantor kas BRI atau Mandiri yang dia bisa menunjang tupoksinya kantor pajak misalnya. Nah, misalnya kantor ini kantor pajak gitu ya. Kita bisa loh menyewakan tanah itu ke kantor BRI itu gitu. Supaya teman-teman kalau ada orang mau bayar pajak atau apa bisalah ke situ supaya untuk memudahkan. Itu namanya instansi itu sendiri kalau pemanfaatan oleh pihak ketiga. Tapi nggak semata-mata bisa langsung dimanfaatkan begitu saja. Kita bisa memanfaatkan barang milik negara ketika BMN tersebut memang idle atau tidak terpakai untuk pelaksanaan tupoksi gitu ya. Kalau itu mengganggu tupoksi yang nggak boleh gitu. Harus diutamakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari instansi space yang bisa dimanfaatkan, maka barulah dia bisa disewakan atau dipinjam pakaikan untuk keperluan lainnya gitu ya. Seperti di Gedung Keuangan Negara di Yogyakarta sendiri, itu kan ditempati oleh KPKNL, oleh KPPN, gitu ada di situ, pengadilan pajak juga di situ, dan masih ada space kosong yang disewakan untuk BPD dan BRI. Selain itu di halaman depan juga disewakan juga untuk ATM, BNI, dan BRI. Nah itu namanya pemanfaatan. Dan setiap hari Rabu kita menggunakan pinjam pakai untuk mobil SIM keliling. Nah itu juga bisa. Jadi intinya space yang nggak kepake itu nggak boleh idle gitu ya, harus semuanya dioptimalkan untuk
yang hal-hal yang bermanfaat untuk stakeholder maupun untuk instansi itu sendiri. Selain itu ada juga nih penilaian di bawah pemanfaatan ya. Penilaian ini sifatnya nggak seperti yang lain, dia sifatnya insidental. Nggak setiap saat kita melakukan penilaian. Untuk hal tertentu aja kita melakukan penilaian. Nanti kita akan dalami di sini ya. Ini ya sebelum kita, ini sering dijadikan satu ya, dan memang jadi satu sini, pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan itu ada 3 macam. Ada pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan juga hukum gitu. Nah, kalau dari hukum sendiri adalah misalnya dengan menerbitkan sertifikasi dari aset-aset yang kita miliki gitu ya. Kalau tanah ya terbitkanlah sertifikat atas nama pemerintah Republik Indonesia, karena itu kan punya pemerintah. Itu adalah bentuk tertib hukum. Tertib administrasi adalah dengan pencatatan. Dicatatlah itu semuanya nanti biar bisa masuk ke laporan keuangan gitu kan, sebagai aset. Terus tertib hukum administrasi fisik ya. Fisik kita bikin pelang lah supaya orang tahu bahwa ini tuh aset pemerintah dan bentuk pengamanan ya. Pemeliharaan kita sudah tahu, setiap ini bentuknya rutin ya, pemeliharaan setiap tahun pasti ada untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang kecil lah terhadap gedung gitu. Penata usaha ini kaitannya dengan pengamanan administrasi juga. Penata usaha itu adalah pencatatan. BMN itu banyak sekali loh teman-teman, dan kita ada aplikasi untuk mencatat BMN itu, namanya SIMAK BMN, Sistem Informasi dan Manajemen dan akuntansi barang milik negara. Jadi kita input tuh satu-satu, tanah luas berapa, lokasi di mana, titik GPS-nya di mana, elevasinya berapa, fotonya mana, sertifikat diupload semuanya. Masuk ke dalam sistem informasi itu, setiap saat kita butuh laporan, kita butuh daftar, itu bisa kita print dari situ. Jadi nggak akan hilang dan bisa diupdate setiap saat ya. Kapanpun ada perubahan atau ada updating data, kita bisa input di aplikasi itu. Ada juga di sini pemindahantanganan, pemusnahan, dan penghapusan. Ini lumayan terkait juga ini ketika BMN itu sudah tidak ekonomis lagi, sudah umur gitu ya, maka bisa kita lakukan pemusnahan, penghapusan, atau kita pindah tangankan. Jadi pihak lain misalnya, atau kita bisa jual melalui lelang. Misalnya sebuah kantor udah nggak ekonomis, pemeliharaannya lebih tinggi, ini udah rayap, rangka atapnya kayu dan sudah rayap parah, bocor di mana-mana, ya sudah bongkar, dan nilai ekonomisnya loh material bongkaran itu. Kita bisa pindah tanganan BMN berupa material bongkaran melalui lelang, dan itu laku loh teman-teman. Nggak jarang lelang barang bongkaran itu naik 2 kali lipat, 3 kali lipat dari nilai limit. Ini benar-benar terjadi. Karena nggak tahu ya, mungkin orang-orang yang beli ini ada beberapa orang sudah biasa gitu ya dengan pasar barang bekas gitu. Jadi mereka tahu nilainya. Apalagi kalau bangunan zaman dulu itu kayunya malah bagus-bagus, mereka tahu kualitasnya, jadi berani untuk membeli mahal gitu. Untuk BMN yang sudah tidak bisa ada nilai ekonomisnya lagi dan mungkin berbahaya, maka dilakukan pemusnahan atau disposal. Dan kalau itu sudah dipindah tangan, misalnya tadi sudah dijual, sudah dimusnahkan, Barisnya bisa lanjut saja. Ya. Ini ya, kenapa sih kok BMN itu perlu dilakukan pengelolaan? Apa fungsinya? Apa kontribusinya dalam APBN gitu? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Antara lain pengelolaan BMN dalam itu fungsinya apa? Mendukung menghemat belanja modal pemerintah. Kok bisa pengelolaan BMN menghemat belanja modal?
Karena dengan pengelolaan BUMN yang baik, kadang-kadang kalau ada aset yang idle atau nggak terpakai oleh instansi satu, bisa didistribusikan kepada instansi lain yang membutuhkan, sehingga kita nggak perlu melakukan belanja modal gedung, gitu ya. Kita bisa menghemat. Selama ini kan ada instansi kelebihan kantor, diem-diem aja, akhirnya sampai bangunan yang lebih itu sampai rusak. Itu kan mubazir gitu ya, sedangkan instansi yang lain masih membutuhkan kantor, dia masih ngontrak. Nah, hal-hal seperti ini ditanggulangi oleh DJKN dengan melakukan inventarisasi. Jadi kamu punya gedung apa aja, ada yang idle apa enggak. Nah, terus insider lain ditanya, kamu butuh gedung apa enggak, kan masih sewa, ini ada gedung sisa, kamu mau nembetin apa enggak. Nah, itu didistribusikan sehingga semua aset itu enggak ada yang nganggur, enggak ada yang idle. Jadi dengan pengelolaan BUMN yang baik bisa menghemat belanja modal pemerintah. Selain itu menghemat juga belanja pemeliharaan aset negara. Seandainya setiap aset BUMN itu dilakukan perencanaan dengan baik, maka kualitasnya akan baik juga. Ya, contohnya kayak gini, jembatan aja. Jembatan zaman Belanda biasanya sampai saat ini kualitasnya masih gimana tuh? Masih bagus-bagus ya. Coba kalau jembatan yang kita bikin zaman sekarang, barangkali sudah lebih cepat rusaknya gitu. Karena mungkin kualitasnya, perencanaannya enggak sematang atau enggak sebagus yang zaman-zaman dulu. Materialnya juga mungkin enggak sebagus yang zaman Belanda dulu. Jadi kalau misalnya kita melakukan perencanaan dengan baik, penganggaran yang sistematis gitu, nah itu bisa juga menghemat belanja pemeliharaan aset negara karena aset negara kita berkualitas sehingga enggak dikit-dikit pemeliharaan, enggak kayak gitu ya. Selain itu juga bisa meningkatkan PNBP melalui optimalisasi pemanfaatan BUMN. PNBP itu apa sih, Mbak Aini? PNBP itu apa, Mbak Aini? Iya Bu, PNBP itu penerimaan negara bukan pajak Bu. Iya, kok bisa sih BUMN ini bisa menghasilkan PNBP dari mana tuh Mbak? Gimana Bu? BUMN ini apakah bisa menghasilkan PNBP Mbak? Bisa Bu, karena kan kalau BUMN itu digunakan dan dimanfaatkan itu kan akan menghasilkan income gitu ya Bu. Oke, benar Mbak. Terima kasih ya Mbak Aini. Memang benar ya teman-teman, jadi dengan pengelolaan BUMN yang baik, melalui inventarisasi dan lain-lain, kita akan tahu, oh ternyata sektor sana itu masih ada ruangan nggak kepake loh, kita bisa manfaatkan dengan sewa, kita bisa manfaatkan dengan pinjam pakai, dengan BSD, BGS, nanti teman-teman akan belajar ya mekanisme pemanfaatan BUMN itu ada beberapa, ada nggak cuma satu macam sewa aja, walaupun yang paling banyak digunakan memang sewa. Nah, dengan melakukan sewa, BSD, BGS, KSP itu macam-macam mekanisme pemanfaatan BUMN itu menghasilkan yang namanya PNBP. Jadi pertama tadi kalau ada aset nganggur distribusikan kepada instansi yang membutuhkan. Kalau nggak ada, instansi semua sudah terpenuhi, ya maka kita bisa sewakan sehingga menghasilkan PNBP gitu ya. Jadi selain menghemat belanja modal pemerintah, menghemat pemeliharaan, juga bisa meningkatkan PNBP. Dan dari tahun ke tahun PNBP dari optimalisasi aset ini teman-teman boleh cek selalu meningkat. Artinya inventarisasi kita semakin baik. Kesadaran satuan kerja untuk optimalkan aset masing-masing itu juga baik gitu. Karena kalau dulu mereka, aduh ini ada sih sebenarnya ruangan nganggur, tapi nggak mau lah kalau disewain nanti kita jadi nggak bebas. Nah kayak gitu-gitu tuh mindset zaman dulu gitu ya. Sekarang paradigmanya sudah baru. Aset nggak ada yang nganggur, nggak ada yang idle, semua harus bergerak gitu dan menghasilkan. Dan yang terakhir adalah sebagai penyediaan pembiayaan dalam negeri melalui sukuk dengan aset negara sebagai underlying aset. Salah satu pertimbangan Bu Menteri mengeluarkan sukuk ya melalui dirjen utang itu adalah dengan memperhatikan ini aset negara kita ada berapa, karena itu digunakan sebagai underlying asset. Nah, dengan melakukan 1, 2, 3 menuju ke APBN efektif, efisien, dan optimal gitu. Istilah this whole country adalah APBN. Untuk membiayai semuanya, ini adalah APBN. Dan kalau APBN ini enggak efektif, banyak, enggak bermanfaat, dan pemasukannya bisa berkurang. Tapi kalau misalnya pengeluaran enggak bermanfaat bisa di-reduce, penerimaannya melalui PNBP
PNBP bisa dinaikkan, maka PBN-nya bisa efektif, efisien, dan juga optimal. Seperti itu kira-kira bayangannya. Yuk, next. Ya, ini di APBN itu ada instrumen-instrumen pengeluaran, penerimaan, dan juga pembiayaan. Apa kontribusi BCKN dalam hal ini sebagai pengelola barang milik negara terhadap instrumen-instrumen ini dalam APBN, gitu ya. Nah, di pembiayaan sendiri kita tadi bisa meningkatkan pembiayaan. Ini mirip sama yang tadi ya, cuma dipisah untuk fungsi pembiayaannya sendiri, penerimaannya sendiri, pengeluarannya sendiri. Pengeluaran sendiri kita tadi menghemat ganda modal dan pemeliharaan, kan. Penerimaan meningkatkan PNBP. Terus kalau yang pembiayaan tadi yang disukup dan PNBP tadi ya. Mirip-mirip. Nah, ini semua bisa terjadi dengan adanya dukungan database aset negara yang terintegrasi yang bawahnya, teman-teman. Jadi yang terintegrasi dengan sistem informasi yang andal dan juga up to date. Tadi harus selalu diupdate. Kalau ada perubahan nilai, ada perubahan spesifikasi, selalu diupdate. Sehingga adalah laporan terbaru yang relevan saat ini. Itulah dia pentingnya. Ya. Teman-teman tahu nggak kalau pencatat punya laporan keuangan gitu. Nah, kita mulai kumpulkan semua data-datanya tahun 2007 kayak kalau nggak salah. Pada saat itu kita mencatat semua, menginventarisasi dan melakukan penilaian. Pertama dicatat dulu, setelah dicatat kan dinilai. Oke, kita punya gedung A, B, C lah. Ini nilainya berapa? Mau dicatat di laporan keuangan itu dengan nilai RP berapa gitu. Sebagian besar masih pakai RP1 deh, yang penting masuk dulu gitu. Akhirnya apa? Kita udah berhasil inventarisasi, tapi masih disclaimer. BPK diberikan opini disclaimer karena banyak nilai aset yang masih Rp1 karena kita baru pada tahap inventarisasi tapi belum sempat melakukan penilaian. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian dengan nilai wajar, oh gedung ini sekian miliar, oh ya ini wajar lah dengan nilai material saat ini, upah pekerja saat ini, dengan depresiasinya ini bisa masuk kategori wajar. Baru kemudian dari tahun 2016 hingga saat ini, alhamdulillah kita selalu WTP. Awalnya dulu kita nggak punya pencatatan. Kemudian kita mulai mencatatkan, memasukkan semua asetnya dalam laporan keuangan, masih disclaimer karena itu tadi banyak nilai aset yang masih Rp1. Dan teman-teman tahu, we are losing quite a lot of significant asset hanya karena dulu kita nggak punya catatan. Jadi banyak aset-aset pemerintah yang kemudian diklaim oleh pihak pribadi gitu ya, diklaim oleh pribadi karena kita nggak punya catatannya. Dan person-person ini mereka sudah berhasil mengeluarkan DIX-nya, mengeluarkan title-nya, sertifikat, mengeluarkan sertifikatnya. Jadi kita kalah secara hukum karena ya memang ini dibangun oleh Bung Karno semuanya untuk pemerintahan gitu daerah sini, tapi ternyata ini saya bisa buktikan bahwa saya punya sertifikat. Ya sudah, kita kehilangan banyak ya teman-teman. Di area Senayan tuh itu sudah banyak sekali yang sudah diklaim sebagai milik pribadi dan memang mereka punya buktinya, dan kita enggak karena pencatatan kita sangat buruk. Itulah teman-teman pentingnya penatausahaan ya. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga. Kita jangan sampai lagi terjadi seperti itu. Kita perbaiki terus menerus sampai akhirnya kita bisa punya neraca yang kredibel, yang akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita negara belanja, narik pajak kemudian belanja, tapi mana hasilnya nggak ada karena kita nggak punya catatannya. Nah, itu harus kita perbaiki dan kita lagi bekerja terus untuk memperbaiki itu sampai kapanpun ya akan kita perbaiki terus. Oke, lanjut. Perencanaan aset dan penganggaran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, teman-teman. Ketika kita sudah merencanakan, maka selanjutnya apa yang kita rencanakan itu butuh anggaran, ya kan? Jadi ini adalah satu sih dengan siklus yang lain tentunya. Jadi itu pun kita harus
harus sesuaikan nanti hingga penata usahaan itu harus mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang diatur di PP 71 tahun 2010 gitu ya. Dan nanti ngobrolin tentang integrasi perencanaan aset dan penganggaran itu nggak akan jauh dari manajemen aset, ruang lingkup, siklus dan asas pengelolaan BUMN, life cycle, aset manajemen, dan juga integrasi aset planning. Jadi manajemen aset itu haruslah strategik atau berkesinambungan sehingga nanti sustainable. Enggak kita ganti pimpinan, ganti lagi arah kebijakan, besoknya ganti lagi dirjennya, ganti arah kebijakan, enggak akan menghasilkan apapun kalau kayak gitu caranya. Jadi kita harus punya strategic planning gitu ya. Kita harus punya planning yang terintegrasi, yang akan menghasilkan sesuatu, yang akan mencapai pada tujuan kita gitu. Jadi enggak dikit-dikit belok, itu akan enggak fokus, nanti kita enggak dapat apa-apa kalau kayak gitu caranya. Oke, lanjut. Ya. Ini adalah prinsip-prinsip manajemen aset. Ya. Jadi kita dalam melakukan manajemen aset itu nggak ngasal. Yang namanya prinsip itu adalah dasar berpikir dan bertindak. Ini adalah pegangan kita dalam melakukan manajemen aset. Apa aja? Bisa bantu saya bacakan, Mbak Dewi? Baik, Bu. Jadi prinsip-prinsip manajemen aset yang pertama yaitu keputusan manajemen aset terintegrasi dengan perencanaan strategis. Kemudian keputusan perencanaan aset berdasarkan pertimbangan biaya siklus hidup, manfaat, dan resiko kepemilikan. Lalu akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan kinerja. Kemudian keputusan penghapusan berdasarkan analisis terhadap metode yang menghasilkan net return dalam kegiatan yang wajar, dan yang terakhir adalah struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Baik, ya, jadi prinsip-prinsip yang perlu kita pegang dalam melakukan pengelolaan aset ini ada 5 ini. Pertama, keputusan manajemen terintegrasi dengan perencanaan strategis. Dari awal kita sudah punya roadmap atau perencanaan strategis. Kemudian keputusan manajemen itu adalah searah atau terintegrasi dengan perencanaan strategis tersebut. Jadi nggak berlawanan arah, nanti satunya mau kemana, satunya kemana, nggak ketemu gitu ya. Jadi semuanya harus terintegrasi. Gitu. Kemudian keputusan perencanaan aset itu juga berdasarkan pertimbangan biaya, siklus hidup atau life cycle aset tadi ya, kalau di slide sebelumnya itu, manfaat dan juga risiko pemilikan. Ada loh risiko-risiko kepemilikan BUMN itu ada, dan itu harus dimitigasi supaya itu efeknya nggak buruk banget gitu. Kita harus mitigasi dari awal. Akuntabilitas diterapkan untuk kondisi aset, penggunaan, dan juga kinerja. Jadi kita harus bisa mempertanggungjawabkan kondisi asetnya, penggunaannya. Ini dulu dibangun tujuannya untuk apa? Penggunaannya sesuai nggak sama perencanaan? Dan kinerja aset itu diukur loh teman-teman. Dan ini terukur. Memang ada standar-standarnya. Sekarang udah mulai nih, kalau kita merencanakan kita mau punya kantor, itu pekerjanya atau SDM-nya ada berapa? Setiap SDM itu menempati space sekian kali sekian meter, sehingga ruangannya nanti ukurannya adalah sekian. Itu ada ukurannya, ada standarnya. Dan kalau itu kelebihan atau kekurangan, maka harus dimanfaatkan untuk yang lainnya gitu loh. Jadi saklek sekali. Jadi supaya apa? Supaya nggak ada yang mubazir di sini, nggak ada yang idle. Semuanya bisa pas dan juga bisa situasi atau lingkungan yang kerjanya itu bisa bagus, bikin kita optimal dan produktif dalam bekerja kayak gitu. Terus keputusan penghapusan berdasarkan analisis terhadap metode yang menghasilkan net return dalam kegiatan yang wajar ya. Kalau kita melakukan penghapusan ya berarti analisisnya harus benar, jangan ini saya hapuskan deh ini BUMN berupa mobilnya bos ini, nanti mau saya beli sendiri di lelang. Nah itu udah niatnya udah nggak bagus. Jadi harus berdasarkan analisis yang benar gitu ya, karena dia ekonomis misalnya atau karena sebab-sebab lain. Terus yang terakhir adalah struktur pengendalian yang efektif diterapkan untuk manajemen aset. Ini tadi sebenarnya ada di siklus yang tadi kayaknya belum saya bahas, yang agak terpisah dari lingkaran tadi ya, ada pengawasan, pembinaan, pengendalian, WASDAL, singkatnya WASDAL, pengawasan dan pengendalian. Itu harus efektif sehingga jalannya siklus yang lain itu bisa lancar dan sesuai dengan perencanaan strategis di awal.
Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi harus berkesinambungan, harus sustainable, dan manajemen asetnya itu strategik. Yuk, lanjut. Ini sama dengan yang slide tadi ya teman-teman, isinya mirip sekali ruang lingkupnya. Ruang lingkup pengelolaan BUMN ada beberapa. Asal BUMN itu ada dari APBN dan perolehan lain yang sah gitu ya. Itu tadi udah ada di depan. Terus pengelolaan BUMN itu di salah satu siklusnya adalah juga ada penggunaan pemanfaatan. Nah ini tadi yang saya bilang, pemanfaatan ini bentuknya bisa sewa, pinjam pakai, KSP, BGS, dan BSG. KSP itu kerjasama pemanfaatan ya. Kalau BGS itu bangun guna serah, bangun serah guna. Ini teman-teman udah pernah belajar tentang ini juga ya, sekilas di mata pelajaran lain barangkali. Terus kalau pemindah tanganan itu mekanismenya, metodenya ada 4 nih. Ada, kita bisa pindah tangankan BUMN itu dengan penjualan, biasanya melalui lelang. Kenapa lelang? Supaya harga yang terbentuk bisa maksimal, karena rata-rata naik-naik ya. Contohnya tadi bongkaran tadi. Saya juga heran ya teman-teman, ketika saya tahu pertama kali bongkaran itu kok bisa mahal banget lakunya. Ternyata nilai ekonomisnya masih tinggi gitu loh. Saya pernah menilai bongkaran, kondisinya belum terbongkar, masih di gedungnya itu masih berdiri gitu loh, gedungnya masih berdiri, dia mau dibongkar karena dia udah dapat dana untuk bikin gedung baru di tahun depan, jadi sekarang harus dibongkar dulu. Ya udah, kita nilai dari rangka atapnya dia dari kayu, kita nilai ini kalau dikalikan dengan harga per minggu jenisnya apa, ini nilainya sekian gitu. Terus di tulang-tulangnya itu kan dia pakai besi. Oke, besinya dia ukurannya sekian, terus ini dikalikan dari banyaknya yang penyangga, maka besinya ada sekian kilo, hitung. Terus kita hitung nilainya udah muncul di lelang ya, berdasarkan nilai dari penilai itu, nilai limitnya dipakai, terus habis itu dilelang. Ternyata naik sampai beberapa kali lipat. Nggak tahu deh apakah ada persaingan antara dua penjual ya, atau memang kayunya, katanya beli itu kayunya kayu bagus gitu, bisa dipakai, mau dipakai buat bikin mebel atau bikin yang lain sama dia. Ya udah, dia yang bongkar, ini yang membongkar, ini yang merapikan, yang mengambil semuanya dari dia. Warga di sekitar memberikan testimoni bahwa pada saat pembongkaran dia kan pakai alat berat yang pakai besi gede banget loh, yang kemudian dipukulkan ke gedung jejer gitu, terus dia akhirnya roboh kayak gitu. Nah itu suaranya tuh mengganggu warga loh, mengganggu warga pun si pembeli material ini memberikan ganti rugi. Emangnya mau ganti rugi berapa warga karena berisik ini? Dibayar sama dia. Artinya apa? Nilai dari bongkaran itu kan masih lebih tinggi sebenarnya, sehingga dia ketika memberikan ganti rugi pada warga pun dia nggak ragu-ragu gitu loh, karena dia masih merasa ini masih untung nih Pak bayar. Siapa yang merasa dirugikan dengan pembongkaran? Siapa yang keberisikan gitu loh? Nih maaf ya, saya minta maaf nih, saya kasih dana ganti rugi. Semudah itu gitu. Ya itulah, berarti kan sampai ke material bongkaran itu ternyata masih punya nilai ekonomis ya teman-teman, musnahkan itu memang harus dijual gitu. Lumayan kan dapat PNBP yang nggak sedikit gitu. Setelah itu ada juga pemindah tanganan itu dengan hibah, kita bisa kasihkan ke satuan kerja lain yang membutuhkan misalnya. Terus kita bisa juga tukar menukar. Kita punya tanah tapi di gunung gitu ya, sedangkan kita untuk pelayanan nggak mungkin kita bikin kantor di atas gunung. Ada satuan kerja lain yang dia misalnya di bidang pertanian atau penelitian gitu, butuh yang di tempat-tempat dataran tinggi. Nah, itu kita bisa tukarkan gitu. Sebelum ditukarkan tentu ada mekanisme yang harus dijalani terlebih dahulu. Terus ada juga PMP, ini penyertaan modal pemerintah, nggak dipakai, udah kita investasikan aja deh gitu, itu juga bisa. Pemindah tanganan, jangan lupa penyertaan modal ini harus keluar dari laporan satuan kerja Kementerian Lembaga dan dicatat di BUMN atau PTNBH. Jangan sampai dia ada di barang transisi yang BPY BDS tadi ya, harus segera lepas aja gitu. Jadi nggak berarti laporan keuangannya kita kalau memang asetnya sudah nggak di kita, gitulah intinya. Itu ya teman-teman ya. Yuk lanjut. Mbak Risha atau teman-teman yang lain barangkali nanti bisa
bisa ingatkan kalau kurang 10 menit ya, saya nanti mau isi portal sebentar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini penyempurnaan siklus pengelolaan BUMN. Nah, ini mirip-mirip juga ya, ini masih bicara siklus. Jadi siklus ini ada yang sifatnya reguler. Jadi kan siklus ada 11 ya teman-teman ya. Ada yang sifatnya reguler, ada yang sifatnya awalan. Awalan itu yang di kiri atas ada 2, perencanaan kebutuhan dan penganggarannya adalah siklus awal. Kemudian ada juga siklus reguler. Reguler itu yang dilakukan secara periodik ya, secara udah istilahnya udah auto lah, ini sudah pasti jalan. Yaitu ada pengamanan dan pemeliharaan, ini jadi satu ya. Kemudian ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, WASDAL, dan juga penatausahaan. Ini selalu dilakukan, atau sifatnya reguler. Terus ada juga yang sifatnya insidental. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada 2 yang insidental, yaitu pemanfaatan dan penilaian. Enggak setiap saat kita bisa memanfaatkan BNN. Ya, kalau dia dipakai buat tupoksi, ya jangan dimanfaatkan. Karena yang diutamakan adalah tupoksinya dulu, gitu. Kalau dia nggak kepakai, dia idle, baru kita manfaatkan. Apalagi ketika dia strategis ya, lokasinya strategis, bernilai ekonomis tinggi gitu. Sewain aja gitu, mungkin banyak yang mau. Terus juga penilaian. Penilaian itu juga sifatnya insidental. Enggak setiap saat kita nilai sekarang, nilai deh, besok enggak bisa suka-suka gitu. Tapi harus ada sebab. Jadi penilaian di dalam siklus pengelolaan BNN ini teman-teman adalah penilaian yang dilakukan karena peraturannya memang mengatur demikian. Makanya dia harus disebut juga dengan statutory valuation atau penilaian yang dikerjakan karena peraturan. Karena peraturan memang mengharuskan untuk dinilai. Contohnya, kalau kita mau sewakan sebuah ruangan, ini disewakan seharga berapa? Udah deh 2 juta, 3 juta, nggak bisa suka-suka. Nah, kalau pasarannya 7 juta, ya kita harus sewakan sesuai dengan harga pasar wajarnya, kan gitu. Gimana caranya menghasilkan nilai sewa itu adalah dengan penilaian. Jadi sebelum disewa, kita harus nilai dulu. Sebelum dijual nih, contohnya kayak tadi kalau pemindah tanganan. Sebelum kita jual nih material bongkar tadi, ya dinilai dulu. Dan itu sih ya nggak usah dinilai gitu. Ya. Oke, yuk kita lanjut. Kita masuk ke kewenangan dan tanggung jawab. Jadi, dalam melakukan pengelolaan BNN itu, ini sebenarnya semuanya masuk ke dalam tugas Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara ya. Karena ini masuk dalam tatanan keuangan negara sebenarnya. Tapi nggak mungkin lah ya Presiden mengerjakan penatausahaan sendiri. Nggak mungkin juga Presiden melakukan inventarisasi sendiri atau menilai sendiri. Jadi tugas itu ada yang dikuasakan, ada yang diserahkan. Kita ke yang diserahkan dulu ya. Tugas Presiden itu diserahkan kepada gubernur, bupati, atau wali kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BND. Jadi ini sudah diserahkan. Jadi mereka lah yang berkuasa gitu ya. Sama, dia tuh sama kayak presiden. Tapi kalau presiden itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, kalau mereka itu pengelolaan barang milik daerah. Jadi mereka hanya berkuasa di daerah masing-masing, si gubernur, bupati, dan wali kota ini. Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya pun mereka dibantu oleh Sekda dan juga kepala SKPD. Teman-teman nanti akan banyak bersinggungan dengan istilah pengelola dan pengguna. Itu nanti beda ya, nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya barangkali. Nah, kalau yang BNN itu kan tadi yang diserahkan ada untuk BND ya, diserahkan ke gubernur, bupati, wali kota, daerah masing-masing. Nah, kalau yang BNN itu bahasanya adalah dikuasakan. Dikuasakan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pimpinan Lembaga. Nah, ini kekuasaannya sama apa enggak? Beda. Menteri Keuangan di sini berfungsi sebagai pengelola barang. Kalau menteri atau pimpinan lembaga yang lain, misalnya PU, Menteri PU,